Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ibadah itu ada 70 bagian, dan bagian yang paling utama adalah mencari harta yang halal, tolabul halal. Jadi orang miskin yang tidak mencari harta, dan dia miskin karena kemalasannya untuk mencari kekayaan, di dalam beberapa hadis disebutkan sebagai kawan setan. Jadi kemiskinan tidak dengan sendirinya menyebabkan orang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kembali kepada hadis itu, Rasulullah hanya mengingatkan kita untuk tidak mengukur status orang lain dari pakaiannya, dari penampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin al-awsiya'i radina al-mardiyina bi afdali salawatik wa barik alaihim bi afdali barakatik wa sallim alaihim wa ala arwahihim wa ajsadihim wa rahmatullahi wa barakatuh. Dimanapun saudara berada, saya antarkan pertemuan kita pagi ini dengan doa semoga Allah tidak hentinya mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya sebagaimana yang dijanjikan melalui Rasulnya kepada semua orang yang berkumpul di dalam menghadiri majelis ilmu. Khusus tentang majelis ilmu itu Allah menurunkan satu ayat dari langit menerangkan keutamaan yang ada di dalamnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki pengetahuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya orang tahu tentang keutamaan majelis ilmu, mereka akan berebutan, mereka akan berkelahi untuk memperebutkan setiap jengkal yang berada di majelis ilmu itu. Dengan doa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghimpunkan kita semua dalam kafilah ruhani pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak henti-hentinya mencari ilmu. Kita akan mengisi penggalan awal dari hari ini dengan merenungkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa waktu yang lalu saya mengulangi sebuah hadis yang sudah sering kita dengar, tetapi ajaibnya seringkali kita abaikan, yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengukur kemuliaan dan kehinaan seseorang berdasarkan akhlaknya. Sampai kita menemukan hadis-hadis yang menyatakan ukuran iman seseorang juga berdasarkan akhlaknya. Bandingkanlah sabda Nabi itu dengan kebiasaan kita sekarang. Kita mengukur apakah kawan kita ini termasuk orang yang beriman, atau apakah dia masuk orang kafir. Kita mengukurnya dari kesamaan paham dia dalam agama dengan diri kita sendiri. Kalau kita temukan ada orang yang pahamnya berbeda dengan kita, apalagi kalau pahamnya itu tidak kita pahami dengan baik, dengan mudah kita katakan dia sebagai orang kafir, orang sesat, sebagai ungkapan yang lain dari perkataan
dia sudah tidak beriman lagi. Kalau kita menemukan ada orang-orang yang sama pahamnya dengan kita, atau pahamnya kita pahami dengan baik, kita menyebut mereka itu sebagai ikhwatu iman, saudara-saudara kita dalam satu iman. Saya tidak tahu sejak kapan kita mengukur persaudaraan di antara kita itu berdasarkan ukuran paham keagamaan. Belakangan kita menemukan kenyataan yang lebih menyedihkan lagi. Kita mengukur seorang itu mulia atau rendah dari ukuran kesamaan di dalam visi politik. Kalau dia bergabung bersama kita dalam partai politik yang sama, kita sebut dia saudara kita. Kalau dia menyeberang ke partai politik yang lain atau bikin partai politik yang baru, kita menganggap dia sebagai orang sesat. Saya juga tidak tahu sejak kapan kita mengukur orang lain dari pertimbangan politik. Kalau kita kembalikan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ukuran keimanan seseorang itu adalah akhlaknya. Mari kita simak sabda-sabda Nabi tentang ukuran keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik, atau kalau dia tidak mampu bicara yang baik, diamlah dia. Jadi menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling baik imannya adalah orang yang menjaga lidahnya. Kalau dia berbicara, dia berusaha bicara sebaik-baiknya. Dan kalau dia tidak mampu berbicara yang baik, dia memilih untuk diam. Jadi ukuran keimanan menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pengendalian lidahnya. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, al-mu'min may ya'manu jaruhu bawa'iqah. Seorang mukmin adalah seorang yang menenteramkan tetangganya dari gangguannya. Saudara lihat, coba perhatikan bahwa Rasulullah mengukur mendefinisikan seorang mukmin sama sekali tidak berdasarkan paham golongan, paham mazhab, paham politik. Tapi Rasulullah mengukur seseorang dari cara dia memperlakukan tetangganya. Seorang mukmin yang sejati, kata Rasulullah, adalah orang yang memperlakukan tetangganya dengan sebaik-baiknya. Dia berusaha untuk mengurangi gangguan terhadap tetangganya. Itu adalah mukmin. Hanya sekedar contoh kecil yang pernah saya alami. Ketika saya berada di Australia dan tinggal di sebuah asrama, tentu saja yang tempat tinggalnya berdekatan satu sama lain. Saya terkejut karena tetangga saya adalah seorang lelaki yang jelas tidak beragama Islam, dengan potongan rambut yang sangat aneh, kemudian dengan pakaian juga yang sangat aneh. Saya sudah mulai ketakutan bahwa saya bertetangga dengan orang yang tidak baik karena saya melihat penampilannya. Tetapi pada suatu malam, dengan perlahan-lahan saya mendengar suara ketukan pintu. Ketika saya buka, saya lihat orang yang aneh itu berdiri di depan pintu. Dengan sopan, dia berkata bahwa dia akan membunyikan radio di kamar dia. Dia meminta izin kepada saya untuk membunyikan radio dia, dan radionya radio dia. Lalu setelah itu dia juga berkata, kalau Anda merasa terganggu karena bunyi radio saya, beritahukan saya, dengan mengetuk dinding rumah itu. Dan katanya dia akan segera mematikan radio itu. Saya takjub karena orang itu begitu menghargai tetangganya, sehingga karena dia khawatir suara radionya mengganggu tetangganya,
dia minta izin kepada tetangganya lebih dahulu dan kemudian mengatakan sekiranya suara radio itu mengganggu saya, dia akan mematikannya. Dalam definisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetangga saya itu seorang mukmin. Karena al-mu'min, seorang mukmin, mayya'manu jaruhu bawa'iqah. Dialah yang membuat tetangganya aman dari gangguan dia. Lalu apa yang terjadi pada tetangga-tetangga kita yang memutar radionya sampai seluruh RW mendengarnya? Atau yang mengadakan satu acara dengan memasang loudspeaker yang keras sampai kedengaran kepada seluruh penduduk. Apalagi kalau dari melalui suara loudspeaker itu kita menghamun maki orang yang tidak sepaham dengan kita. Kembali lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengukur keimanan seseorang dari akhlaknya. Dalam masih tentang iman, Rasulullah bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Hendaknya dia memuliakan tamunya. Pun ada hadis yang lain yang menunjukkan hendaknya juga dia memuliakan tetangganya. Yang menghormati tamu itu adalah ciri dari orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan saudara, saya ingin mengakhiri dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penyimpul dari pembicaraan kita sekarang ini. Hadis ini diriwayatkan di dalam kitab Al-Khisal. Al-Khisal adalah sebuah kitab hadis yang membagi babnya berdasarkan beberapa perkara yang disampaikan di dalam hadis itu. Jadi ada bab 1 perkara, bab 2 perkara, dan yang akan kita sampaikan ini adalah bab yang termasuk bab 3 perkara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatu khisalin man kunna fihi istakmala khisalul iman." Ada 3 perkara yang kalau yang 3 perkara itu ada pada diri, akan sempurnalah iman. Jadi ada 3 hal yang kalau 3 hal itu ada pada diri. 1, alladhi idza radiya lam yudkhuluhu ridahu fi ismin wala batil. Ciri orang yang sempurna imannya itu ialah apabila dia ridho, apabila dia dalam keadaan senang, apabila dia dalam keadaan bahagia, kesenangannya itu tidak memasukkan dia ke dalam dosa dan kebatilan. Yang kedua, wa iza ghadiba, dan apabila dia marah, lam yukhrijhul ghadabu anil haqqi, kemarahannya itu tidak mengeluarkan dia dari kebenaran. Jadi ciri yang kedua adalah apabila dia marah, marahnya tidak mengeluarkan dia dari kebenaran. Di sini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan ciri seorang yang mukmin itu dan yang sempurna imannya ialah kalau dia hatinya berbahagia, kebahagiaan itu tidak membawanya pada perbuatan dosa dan maksiat. Tapi kalau dia marah, marahnya tidak menyebabkan dia keluar dari kebenaran. Marilah kita lanjutkan dengan perbincangan kita mengenai qalbun salim. Sebetulnya di dalam Al-Quran, qalbun salim itu artinya hati yang bersih dari perasaan dengki, dari kebencian kepada sesama manusia, dari prasangka buruk kepada manusia, kepada makhluk ataupun kepada Allah. Kata salim dalam bahasa Arab artinya selamat atau sehat.
Memang katanya di situ disebutkan ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa ciri orang yang qalbun salim itu adalah orang yang apabila melamar orang tidak menerima lamarannya, apabila berkunjung kepada penguasa dia tidak diizinkan masuk ke situ. Boleh jadi itu salah satu di antara ciri ini. Tetapi itu sebetulnya berkaitan dengan hadis yang lain yang tidak ada hubungannya dengan qalbun salim. Jadi pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang di sebuah masjid, ada seorang miskin di situ lagi berdoa. Lalu seorang sahabat yang lain yang kaya raya, ketika mendekati dia mengangkat pakaiannya karena khawatir pakaiannya itu mengenai pakaian orang miskin itu sehingga menjadi kotor karenanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi murka dan beliau berkata menegur sahabat itu, "Kau takut ya kemiskinan akan menular kepadamu? Demi Allah, sekiranya orang ini berdoa kepada Allah, Allah akan memperkenankan doanya." Kemudian Rasulullah menyebutkan, inilah orang yang apabila dia melamar orang tidak menerima lamarannya, apabila dia mengetuk pintu tidak dibukakan kepadanya, apabila tidak ada orang tidak merasa kehilangan dirinya. Jadi ini memang dalam hubungannya dengan nasihat Rasulullah kepada kita untuk tidak menyakiti hati orang miskin siapapun, tidak menyakiti manusia apapun, karena boleh jadi manusia itu salah seorang di antara waliullah. Mungkin dia tidak menonjol di tengah-tengah masyarakat, mungkin dia diabaikan oleh kebanyakan penduduk, padahal di langit dia adalah orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah sekali-kali lagi kita merendahkan seseorang karena posisinya. Itu sepanjang yang saya ketahui berkenaan dengan hadis itu. Tentu saja hadis itu tidak menganjurkan supaya kita menjadi orang miskin semua, supaya doa kita diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ibadah itu ada 70 bagian, dan bagian yang paling utama adalah mencari harta yang halal, tolabul halal. Jadi orang yang mencari harta itu, dan orang miskin yang tidak mencari harta, dan dia miskin karena kemalasannya untuk mencari kekayaan, di dalam beberapa hadis disebutkan sebagai kawan setan. Jadi kemiskinan tidak dengan sendirinya menyebabkan orang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kembali kepada hadis itu, Rasulullah hanya mengingatkan kita untuk tidak mengukur status orang lain dari pakaiannya, dari penampilannya. Sebagaimana juga saya telah keliru karena mengukur tetangga saya itu dari pakaiannya. Don't judge the book by its cover. Janganlah menilai seseorang berdasarkan bungkusnya saja. Nah, lalu kalau hati saudara lembut, sekali-kali menangis karena di dalam kehidupan ini kadang-kadang kita berada di jalan yang lurus, kadang-kadang kita tergelincir, kadang-kadang karena kelemahan kita mengulangi lagi perbuatan maksiat yang kita lakukan. Kadang-kadang ke dalam hati terbersit juga pikiran-pikiran yang buruk tentang saudara kita sesama kaum muslimin. Di dalam hadis juga disebutkan, setiap manusia itu pernah berbuat salah. Tapi sebaik-baiknya yang berbuat salah ialah orang yang selalu bertaubat setelah kesalahannya itu. Dan bertaubat termasuk di dalamnya penyesalan akan apa yang kita lakukan. Orang yang sering menyesali dirinya sudah naik dalam tingkat ruhaninya dari posisi nafsul ammarah kepada nafsul lawwamah. Dan Allah memuliakan orang yang suka menyesali dirinya itu dengan sabdanya, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawwamah. Dan sungguh aku bersumpah karena aku memuliakan orang-orang
yang selalu menyesali dirinya, selalu mengecam dirinya, selalu menyalahkan dirinya. Dengan doa mudah-mudahan ibu digabungkan pada kelompok mereka yang selalu meneteskan air matanya karena ketakutan kepada Allah. Saya sekali lagi mengharap agar ibu tidak usah berkecil hati karena berusaha menjadi orang baik, tapi sewaktu-waktu tergelincir sekali lagi. Kemudian hadisnya yang lengkap itu begini, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada seorang hambanya yang sudah berusia. Allah bertanya, hei hambaku, aku mempunyai taman surga. Dan sebelum engkau masuk ke situ, aku usir setan daripadanya. Untuk mempersiapkan kedatangan kamu ke taman surga itu. Dalam bahasa Arab surga itu jannah, yang artinya taman. Sebelum kamu masuk ke taman itu, aku usir dulu setan daripadanya. Sekarang tamanku, surgaku di dalam dirimu, kata Tuhan, adalah hatimu. Jadi yang dimaksud dengan taman di dalam hati kita ini adalah kedudukan Tuhan di situ. Tuhan itu harus masuk di dalam taman hati kita. Jadi hati kamu adalah tamanku, tapi engkau sudah berusia lama. Mungkin kau sudah 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Dan kau mau memasukkan aku ke dalam hatimu, tapi engkau belum mengusir setan dari hatimu. Usia Anda 30 tahun, 40 tahun, dan Anda ingin memasukkan Tuhan ke dalam hati Anda, tetapi setan tidak juga engkau usir dari hatimu, kata Tuhan. Lalu si hamba itu akan berkata dengan penuh kesedihan, ya Allah, saya ini memang orang lemah. Saya ingin masukkan engkau ke dalam jauh, ke dalam hatiku. Saya ingin masukkan engkau di dalam taman kalbuku, tapi aku lemah. Dan setan belum juga terusir dariku. Lalu Allah akan berfirman kepadanya, kalau engkau lemah, kenapa engkau tidak pegang tanganku? Kenapa engkau tidak berlindung kepadaku? Dan kau ucapkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dan dalam naungan kekuasaan Allah, setan. Jadi yang dimaksud taman di situ bagi taman Tuhan adalah hati kita. Sementara taman yang disiapkan Tuhan kepada kita adalah surga yang dijanjikan kepada kaum mukminin pada hari akhirat nanti. Jadi marilah kita akhiri dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkenan sebagaimana Ia menghimpunkan kita di dalam majelis ilmu ini. Pada hari akhir nanti Allah menghimpunkan kita dengan para ulama yang mengamalkan ilmunya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pada permulaan hari ini kebaikan, pada pertengahannya keberuntungan, dan pada ujungnya kebahagiaan. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.